26, 27, 28, 29, 30. Saya juga 1, ini lebihnya 5 gitu. Masjid seperti ini di daerah mana? Daerah Di Senduro dan sama? daerah Kencong. Oh, Kencong. Iya, iya. Menyatakan om. 23 sampai saya berkawin. Hah. Yang banyak di sini itu jin. Oh, jin ya. Jin yang Dari apa ya, buyut-buyut sini ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ada 9 makam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan tim D2 Petualang. Kali ini saya berada di Desa Tukum, Pedukuhan Munter. Dan sekarang saya berada di masjid paling kuno di Lumajang, termasuk Masjid Munter. Mari kita langsung ke narasumbernya, yaitu Pak Mustafa. Ditunggu di dalam. Sekarang saya berada langsung di depan narasumber saya, termasuk Pak Mustafa. Sekarang saya mau tanya-tanya, Pak. Iya. Saya itu dengar mulai dulu kalau di Munter ini ada masjid kuno. Nah, cerita awalnya itu gimana, Pak? Sebenarnya saya ini yang masih belum tahu, tapi saya karena keponakan putra dari Bapak Mas Zahid. Bapak Mas Zahid ini adik, katanya orang Jawa, tunggal bapak tunggal Mas Dewi. Jadi mulai sejak kecil Pak Di saya, Pak Di Sukaimi itu dari Trenggalek sini itu masih Mbak Talas. Jadi Pak Kiai Sukaimi ini dari Trenggalek? Dari Trenggalek, bisa melontor. Nah itu ada di sini Bapak Talas langsung bikin masjid. Sebenarnya Pak Kiai Sukaimi dari sana sini enggak bongkar masjid, tapi dianya itu waktu sini ikut Mbak Musman
Oh, Bayi Isman itu siapa? Bayi Musman itu masih bukan saudara tapi dulur gitu. Oh, dulur seperti dulur gitu ya? Iya dulur. Nah, orang dari Kertosono. Akhirnya ada di sini Pak Yai Sukemi itu katanya apa itu orang sana itu kata-kata orang Jawa itu Pak Yai Sukemi di sini itu bukan mondok tapi bekerja. Oh, bekerja. Lantas dianya itu oleh Allah itu dikasih banyak rezeki, akhirnya bangun masjid terus bangun budaan. Dahulu itu ada budaannya dari sana, saya masih tahu. Ada budaan dari sungai sampai ke sana. Ada sungai itu kan sana. Jadi budaan jadi santrinya itu kurang lebih itu 900. 900-an. 900. Besar termasuk ya? Ya, Mbak, 900. Sejak itu langsung Pak Yai Sukemi itu bikin masjid. Bikin masjid ini tahun 1919. Nah, bikin masjid dahulunya bukan masjid Bayi Musman itu hanya jeramba. Oh, pertama Bayi Isman. Bayi Musman tapi bikin musola kecil. Oh, musola kecil ya. Ya, langsung Bayi Musman tidak ada, Pak Yai Sukemi melanjutkan langsung bikin masjid. Nah, terus punya santri sebanyak itu. 900 ya? Ya, 900 santri gitu. Itu tahun 1919. Yang bikinnya itu 1919 ya. Banyak santrinya itu saya ya tahun berapa enggak ngerti, tapi saya budaan pondok itu saya masih tahu. Oh, masih tahu? Masih tahu. Masih tahu. Karena kelahiran saya ini karena 48 perkiraan itu sekitar tahun 44 itu pondok itu masih ada 54. Oh, 54 itu pondok masih ada, tapi Firlahu Pak Yai Sukemi tidak ada. Perkiraan kira-kira Pak Yai Sukemi meninggalnya itu setelah dibawa ke Surabaya zaman Belanda. Oh, zaman Belanda. Ya. Loh, kok sampai ke Belanda gimana itu? Oh, kok dibawa ke Surabaya gimana? Ke semuanya ulama-ulama dibawa. Oh, dibawa ke Surabaya, ya. Ada kumpulan khusus mungkin. Ya, tidak tahu masalah itu, langsung bawa sana dari sini. Tapi waktu itu Pak Yai Sukemi tidak ikut. Oh, tidak ikut. Tidak ikut, tapi sudah ada di dalam kendaraan. Namanya Pak Yai Sukemi. Termasuk Ya, alhamdulillah ilmunya itu diterima oleh Allah. Punya kelebihan karomah ya. Rumahnya itu di sini. Jadi mulai dari pagar itu sampai sana itu seperti masjid ini rumahnya. Oh. Besarnya seperti masjid. Coba kok bisa sampai nggak ada sekarang kemana? Nah, itu waktu saya ada di Pasuruan tahun 57. Saya pulang itu rumah itu sudah dibongkar karena orang tua saya itu sudah terlalu tua. Terlalu tua wis pokoknya ndak iso benekno lagi. Ndak iso benekno. Oh, gitu ya. Ndak bisa merubah dia langsung dibobol dan terus cerita awal mulanya masjid. Terus masjid ini akhirnya dipegang oleh menantunya, namanya Firlahu Romo Yai Salim yang berada di Banyuwangi, yang mendirikan Thoreko Nasution di sini ya Thoreko Nasution. Oh iya. Oh, pondok pesantren namanya Thoreko Nasution ya. Gitu. Oh iya. Dan di sana langsung di sana itu langsung. Jadi santri itu masih banyak ya, Pak? Iya, masih banyak ya? Masih banyak. Oh, setelah meninggalnya Kiai Sukemi? Ya, meninggalnya Pak Yai Sukemi itu 900 sudah menurun. Oh, mulai menurun. Diganti oleh Yai Salim. Yai Salim. Ya. Yai Salim itu Banyuwangi. Dari Banyuwangi. Ya, dari Banyuwangi. Terus Yai Salim itu di sana langsung orang tua saya di sini. Yai Salim itu mendirikan pondok pesantren Thoreko Nasution ada di Banyuwangi. Oh, di Banyuwangi. Iya. Gitu. Nah, kalau sini santrinya ya banyak. Yang bikin masjid seperti ini ya ada di Senturo, ada di Kencong, ada seperti ini. Jadi, cuma meniru aja itu. Karena santrinya. Oh, santri sini. Iya, santri sini. Di mana? Jadi seumpamanya santri sini tuh banyak yang mendirikan masjid seperti ini di daerah mana? Daerah di Senduro dan daerah Kencong. Oh, Kencong. Iya. Tapi ya tahunnya ya paling lama sini sana santri. Nah, selama Pak
Salim ini sampai berapa tahun memegang pondok pesantren di sini? Pak Yai Salim itu tidak lama. Oh, enggak lama. Tidak lama. Pak Yai Salim di sini itu tidak lama. Nah, waktu Pak Yai Salim ada di sini itu saya sendiri yang masih belum tahu. Oh, Nah, itu perkiraan ya tahun 45 kemarin. Ya meninggalnya Pak Yai Sukemi tidak lama, kira-kira sudah 1 tahun atau 2 tahun. oh ada di sini. Ya, Pak Yai Salim itu langsung ada di sini sekitar segituan. 1 tahun 2 tahunan ya. Ya, Terus setelah Kiai Salim, sudah tidak ada. oh enggak ada penggantinya. Tidak ada. Saya ini Oh, sebenarnya jenengan. Oh, sebenarnya jenengan Iya. penggantinya. penggantinya. Cuma pondok Tapi- pesantren mulai enggak ada itu tahun berapa? Santrinya mulai enggak ada. Enggak, santrinya mulai tidak ada itu dalam kira-kira saya. Iya. Perkiraan itu ya tahun 50-an itu. Oh, mulai menurun. Iya, Mulai habis. Mulai habis. Tapi waktu saya masih kecil, tapi saya ingat itu masih ada pondok, itu masih ada orangnya. Tapi badal-badal itu masih banyak. Oh. Kayak Pak Sabar, Pak Ji, Baka itu masih ada. Oh, masih ada yang Masih termasuk santri di sini. Santri yang termasuk Tertua. badalnya Pak Yai Sukemi. Lah. Gitu. Tapi Pondok pesantrennya sekarang itu kemana, Pak? Kok enggak masih ada enggak kamar-kamar? loh itu sudah dirubah ini. Ini karena kosong langsung saya tanami ya seperti ini karena saya tidak meneruskan ya. Oh, iya. Tidak bisa meneruskan. Heeh. Akhirnya ini ada kiai dari Suko langsung saya tarik. Bu Menowo kata saya bisa meneruskan koyok-koyok Pak saya. Oh. Kok tidak sambung gitu. Tidak nyambung. Tidak Oh. bisa. Nah, setelah itu langsung dipegang masjid ini oleh badalnya yang bernama Pak Marsid. Oh. Pak Marsid itu saya yang Termasuk yang santri yang tertua. tertua rumahnya di sana, tapi dianya terus megang ini. Setelah itu orang tua saya memondokkan kakak saya, kakak ipar, istrinya Mbak Yu saya, dimasukkan ke pondok pesantren di mana Surabaya, Daerah Surabaya. Yai Munawir Kertosono. Oh, Munawir, Ya, Kertosono. Yai Munawir Kertosono mandat mondok di sana, mondok Torekon atau Bandia. Sobandia. Ya, setelah itu orang tua saya sudah ada tidak ada Pak D Marsid. Pak D Marsid waktu sholat zuhur itu saya tahu persis. Marsid kamu harus turun dari imaman biar Suja aja yang imami. Oh. Nah, langsung Yai Suja, langsung kakak saya. Terus sampai barusan. Oh, ganti jenengan saat ini. Ya, tapi saya enggak. Oh. Saya hanya konon pendidikan. santri-santrinya itu banyak yang tirakat di sini di masjid ini. Ya, Di mana tempatnya itu? kadang ya di depan sini, kadang di Makom. Lah, ada keunikan atau misteri di dalam masjid ini, katanya itu bisa gimana gitu, bertemu sama apa wali-wali goib. Ya pokoknya dianya istighfar banyak ya otomatis bisa ketemu. Oh gitu ya, Pak? Iya, pokoknya istighfar banyak terus Lah, pada Allah. ada suatu cerita mungkin salah satu santri-santrinya ya. Nah. Mungkin ada yang pernah bertemu dengan Ya, wali-wali yang penunggu di masjid ini lah. Masjid ini. Ya itu saya ya Allah a'lam. Jadi kalau sambamanya orang siapapun saja walaupun bukan santri orang luar tapi dianya itu apa berani istikaf di sini, monggo insya Allah bisa bertemu dengan siapa aja. Gitu ya. Ya. Kok konon katanya itu ada perkumpulan para wali-wali di masjid ini. Nah, itu Allah Dalam a'lam. goibnya itu. Saya tidak tahu. Tapi kalau masih saya kecil, kira-kira saya umur 20, 23 sampai saya berkawin. Yang banyak di sini itu jin, Oh, jin ya, jin yang banyak. jin Islam. Ya itu saya tidak tahu. Kadang di sini kan banyak santren katanya Iya. orang bisa santri asuhan kalau sore Oh. datang, tapi kalau pagi pulang itu kalau malam ini bisa berbunyi ke semuanya pintu ini. Oh, pintu ini berbunyi. Bunyi, Masa wah surat di jeding itu wah kayak orang mandi itu luar biasa. Itu jin. Kata siapa? Saya sendiri sudah tahu. Saya membuktikan. itu berupa manusia Tidak biasa bisa, atau tidak berubah, tidak ada apa-apanya. cuma berbunyi gitu Berbunyi aja. gitu aja. Masa Allah. Walaupun ini Misteri. pintu-pintu semuanya ini. Berbunyi pintu-pintu semua Oh, iya. 31 itu. Iya bisa begini. Ini yang depan. Wow, 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 wow. Oh, itu Iya. Masya Allah ya. Gitu. Jadi ini
bisa berbunyi jin, katanya saya jin. Tapi kalau siapa saja walaupun sekarang semuanya ada orang itikaf, monggo silakan. Kalau orang dari Banyuwangi, dari Kencong, dari Cakru, dari Senduro ke rumah saya, Pak, saya mau istirahat di masjid, mau istighfar. Termasuk banyak dari luar yang itikaf ke sini ya, Pak? Banyak, Pak. Nanti kalau seumpamanya hari raya atau apa, kendaraan tidak muat, Pak. Full di sini ya? Full ke Makom Pak juga. Oh iya. Ya, katanya di dalam ini ada 31 pintu, Pak. Nah itu saya masih belum tahu, coba aja. Masih, mari Pak, Iya. tolong diarahkan. Mari kita bersama menghitung keunikan pintu-pintu yang ada di Masjid Mundur, yaitu Masjid Baitur Rahman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31. Oke, ini juga Pak. 31, 32, 33, 34, 35, 36. 36. Katanya 31. Ini lebihnya 5 gitu. Nane. Masih jenengan itu sami mawon gitu, Pak. Mau Jadi sekarang saya akan mewakilkan saya untuk menunjukkan ya di sini ada beduk tua, kalau umurnya berapa ratus atau berapa puluh tahun. Terus di depan sini juga ada kentongan. Ini kentongan. Ini ada kentongan. Kentongannya besar dan sudah tua. Kita ke belakang untuk melihat makam. Jadi di sini tempat Wudhu, ya, tempat wudhu umum. Dan di belakang sini ada makam. Ya, ini makam dari apa ya, buyut-buyut sini ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ada 9 makam. Dan di sini di sebelahnya juga ada makam juga. Ya, ini mungkin anak saudara. Mari kita keliling-keliling dulu. Ini apa ini juga? Ini sumur ya? Oh iya, sumur. Aneh itu, aneh, ya, aneh kan? Ini kamar mandi, kamar duduk.
explore kita di masjid yang berada di Munjer. Saya selaku tim petualang mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, karena sudah memasuki waktu maghrib.